Segera subscribe channel bermanfaat ini. Klik lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan video terbaru. Jangan lupa like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian. Semoga bermanfaat. Oke, kemarin kita sudah mempelajari skill yang terakhir kita pelajari adalah identifying true, false, or even not given. Ya, true berarti statementnya agrees with the passage. Ya, statementnya sama dengan apa yang ada di teks. Sedangkan yang false berarti itu adalah statementnya contradict, berlawanan. Itu salah. Kalau not given berarti informasinya tidak disediakan. Ya, biasanya informasinya memang nggak ada. Yang kedua itu menggunakan adverb biasanya. Ya, ingat kalau misalnya menggunakan adverb itu informasinya akan menjadi buyar atau biased. Oke, kayak gitu ya. Nah, skill yang selanjutnya adalah kita akan mempelajari tentang summary completion question by the way. Oke, ini adalah skill yang akan kita pelajari hari ini everyone. Ya, kita akan mempelajari summary completion question. Jadi pertanyaan melengkapi summary, melengkapi ringkasannya. Ya, dalam jenis pertanyaan ini everyone, summary completion question merupakan salah satu bentuk soal yang selalu muncul dalam tes IELTS, selalu always ya. Dalam tes IELTS, sehingga teman-teman perlu mempelajari cara menjawabnya. Summary itu sebetulnya deskripsi singkat, namanya juga summary. Sebetulnya summary lebih gampang. Teman-teman gak usah meringkas, teman-teman gak usah membuat summary. Summary-nya udah dibuatkan kok sama si examiner-nya. Summary-nya sudah dibuatkan kok sama si pembuat soalnya. Tinggal kita melengkapi aja. Summary-nya ya. Memberikan fakta atau gagasan utama tentang sesuatu dalam hal ini adalah ringkasan informasi singkat dari bagian teks yang telah ditetapkan dalam tes. Nah, untuk pertanyaan summary completion, teman-teman akan diberikan teks dan ringkasan informasi dari bagian teks dengan beberapa kata yang dikosongkan. Oke, so you just fill in the blank by the way. So take a look at here everyone. Bagaimana sih jenis soalnya? Nih, ini tuh sebetulnya adalah summary. Ini tuh udah summary nih. Ini summary dari teks yang ada di atas. Oke. Nah, sebelum kita nih. Complete the summary using words from the box below. Nih, pakai kata-kata ini ya. Write your answer in the space provided for question 1 until 4. There are more answers than spaces. You will not use them all. Kalian tidak akan menggunakan semuanya. Di sini cuma ada 4 box, everyone. Sedangkan di box words yang ada dalam box ini itu ada 9. Kita cuma butuh 4, berarti akan ada 5 words yang akan kepake. Oke, yang nggak akan kepake akan ada 5. Oke, apa aja? Nah, bagaimana cara menjawabnya? Seperti biasa teman-teman, you need to know about this meaning. Ini mitos. Exactly berarti apa? Pasti ya, exactly. Defective genes, berarti itu defective itu cacat. Berarti gennya yang cacat. X chromosomes. Ini X chromosome, nggak ada terjemahannya. More probable, jadi kemungkinannya lebih. Oke, slightly more. Oke, kemungkinannya mendingan. Slightly more. Agak mending lah, agak mending. Fact itu fakta. A little less berarti itu sedikit. Less likely kemungkinannya yang sedikit. Ini likely itu kemungkinan. Less likely berarti kemungkinannya yang sedikit. Oke, kita langsung. Setelah kita mengetahui makna dari setiap katanya, kita akan coba jawab. It is common. Common what? Ya, common what? That only men suffer from color blindness. Bahwasanya hanya pria yang menderita buta warna. It is a common what? Oke, kita langsung ke atas guys. To find the answer, we'd like to scan. Nah, kita langsung menggunakan teknik scan nih guys. Yo, common apa ya? Sip. Ya, kita ke atas. Oh, agak jauh ternyata guys. Yang di atasnya lagi ya. Nah, sebelah sini. Oke. It is a common what, everyone? Coba, ada yang udah jawab? Kalau ada yang belum, that's okay. It is a common what? Oke, di sana ada some people believe nih. Some people believe that only men can be colorblind. Ya, this is also a myth. Itu hanya sebuah mitos katanya. Thought it is not completely untrue. It's just myth ya, bahwasanya hanya men yang bisa menderita colorblind, hanya men yang hanya bisa menderita buta warna, itu hanyalah sebuah mitos. Oke, berarti isinya adalah lumayan jauh ya. It is a common
it is a common myth. Okay, very good everyone. It is a common myth. Myth. Okay, good. It is a common myth. Ya, ini myth isinya ya. Okay, that only men suffer from color blindness. On average, ya, yang memiliki rata-rata, bla bla bla, then 10% of men have this problem. Nah, ada kata-kata then. Kalau udah ada kata-kata then, berarti pilihannya antara lebih besar atau lebih kecil presentasinya. Oke, on the average, bla bla bla, then 10% of men have this problem. Lebih besar atau lebih kecil? 10% dari pria itu memiliki masalah ini. Oke, kita langsung ke atas lagi. Oke, di paragraf beberapa teman-teman, please try to prove it. Oke. Di paragraf ke berapa ya? Ini saya lumayan jauh ya scrollnya ya. Oke. This is also a myth. So it is completely untrue. In average population, nih, 8% of males, hanya 8% dari pria exhibit some form of color blindness, menderita buta warna, while only 0,5%, 0,5% of women do. Berarti tadi isinya 10, berarti lebih kecil, ya. Ini kan tadi isinya 10 ya. Mana? A little less. Ini kan, tuh kan, 10%. Berarti tadi kan 8%, berarti lebih kecil. The average lebih kecil dari 10%. Nah, lebih kecil yang mana tuh? A little less, betul sekali ya. A little less isinya. Nice everyone. Terus a little less. Very good everyone. Sebentar. A little less. Betul ya, isinya adalah a little less. Number 1 itu myth, number 2 itu a little less. Ya, rata-ratanya lebih sedikit dari 10%. Tadi kan 8%. Emang 8 kan lebih sedikit dari 10. Betul sekali, of men have this problem. Nice guys. Selanjutnya, women have to what? Ya. Berarti kemungkinan besar kata benda ya. Di sini kata bendanya ada 2 nih. Ada genes atau chromosomes. Oke. Sepertinya ini summary dari paragraf 2 ya. It's like ini adalah rangkuman dari paragraf 2 sepertinya everyone. Kan dari tadi jawabannya ada di paragraf 2 terus ya. X kromosom. Nah, di sini ya, X kromosom, oke. Coba, kita akan coba buktikan. Let's prove it. To color is a predominant males has nothing to do with fashion. The fact is that the gene for color blindness is located on the X chromosome, which men only have 1, female have 2 chromosomes. Oke, betul sekali ya. Female have 2 chromosomes. Good. Berarti nomor 3 isinya adalah X chromosomes. Ya, have 2 X chromosomes. Bagus everyone. Ya. Ini X chromosome. For this reason, it is of color. Sip. Ya. Number 4. X chromosome for this reason. For this reason, it is bla 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 for a woman to suffer color blindness. Berarti ini udah kelihatan ya. It is kemungkinannya kecil untuk woman untuk menderita from color blindness. Orang tadi kan angkanya juga cuma 0,5%, betul kan? So kemungkinannya kecil banget untuk menderita color blindness. Ya saya nggak pernah sih dari selama saya hidup ya. Ada wanita yang color blindness saya nggak pernah menemui gitu. Kalau yang cowok ada di kelas saya juga ada. Ya. Yang B nih. Betul sekali, the fact is that two chromosome and this carries the defective gene, the other one naturally, therefore carry defective gene, that's why really is only small. Oh dari sini mulainya ya, while only have to do. Ya, oke, berarti kemungkinannya kecil karena cuma memiliki angka 0,5% by the way. Jadi isinya adalah yang mana nih di chat box, di box tadi isinya adalah yang less likely, betul guys. Less likely, kemungkinannya kecil. Likely itu kemungkinan. Jadi isinya adalah less likely. Good. Ya, number 1 isinya adalah myth. It is a common myth. Number 2 itu adalah a little less karena memang lebih sedikit dari 10%, tuh kan.
Guys, sekali lagi, jangan harap kata-kata yang ada pada soal kita ini, yang kita lagi kerjain ini, itu akan sama dengan ada yang pada teks. Akan sama dengan yang ada pada teks. Jangan harap. Oke, pasti akan dibuat paraphrase atau sinonimnya. Oke, ini tuh itu X chromosomes, yang ini adalah less likely, betul. Good job. Nah, ini disebut dengan summary completion. Di soal IELTS akan ada soal seperti ini. Summary completion. Ya, jadi melengkapi rangkuman. Dan ini untung aja ya rangkumannya, I think it's a little bit easier because a little bit easy, I mean, karena ini rangkumannya hanya terpatok pada satu paragraf doang. Ini rangkuman paragraf 2 nih kayaknya nih. Gitu kan ya? Bukan rangkuman keseluruhan teks gitu. Oke, biasanya di soal IELTS biasanya ya itu rangkuman keseluruhan teks biasanya. Oke, yang paling penting teman-teman sudah tahu bahwasannya oh ada soal jenis kayak gini nih. Oke, yang paling pertama adalah teman-teman tinggal mencari keyword sih. Ya, ini kan only men suffer from color blindness. Di sini di pas ke atas ada kan keyword suffer from color blindness. Terus ada keyword average. Dan juga ada keyword average. Ya pokoknya menggunakan apa? Menggunakan keywords ya untuk mencari jawabannya. Sip. Ya, kita akan lanjut lagi ke skill selanjutnya. Nah, skill yang selanjutnya adalah sentence completion. Nah, kita maju lagi nih, sentence completion. Melengkapi kalimat. Dalam tipe pertanyaan sentence completion, Anda akan diberikan sejumlah kalimat dengan bagian yang kosong di dalamnya. Dan diminta untuk melengkapi kalimat dengan kata-kata dari teks bacaan. Penguasaan kosakata akan sangat membantu dalam memecahkan soal seperti ini. Tuh kan, dari awal saya sudah bilang, try to enhance or even try to improve your vocabulary stocks. Ya, tingkatkan. Karena bentuk jawaban yang diminta merupakan parafrase atau sinonim. Ya, dia baru ngomong kayak gini di poin J. Saya udah ngomong dari awal, oke? Ya, bahwasanya soal-soal IELTS itu pasti akan berbentuk sinonim, kadang-kadang paraphrase, di soal readingnya pun demikian, di soal listeningnya pun demikian, so be aware. Ya, terus aware banget terkait seperti ini. Nah, mungkin ini adalah pertama kalinya nih. Dalam soal completion, sentence completion, akan ada arahan seperti ini, guys. Choose no more than 2 words. Ya, no more than 2 words. Nggak boleh lebih dari 2 kata. Berarti teman-teman harus bisa, cuman bisa menuliskan 2 kata aja. 1 atau 2 kata aja. Nggak boleh lebih dari 2 kata. Kalau lebih gimana, Sir? Salah. Meskipun maknanya berdekatan, tetap salah. Tetap salah. Emang gitu, IELTS mah. Emang gitu. Meskipun, tapi kan maknanya nggak beda jauh. Tetap salah. Kalau 2 words aja. Oke? Okay? From the text, from each answer. Seperti itu ya. Ya, akan ada kata-kata no more than 2 words. Teman-teman harus aware juga terkait instruction-nya. Oke, di instruction-nya. Yuk kita akan ke bawah lagi everyone. Nah, kita akan langsung ke contoh soalnya. Tuh, ini adalah salah satu contoh sinonim lah ya. Most sama halnya majority, cars, automobiles, drive, how to use, sama work, job, and occupation. It's just the same. Oke, kayak gitu ya. Nah, ini adalah teksnya guys. Antartik penguin, penguin Antartika. Ada 4 paragraf everyone. And I will ask you to skim 1 minute only. Come on. Semuanya skim dulu. Saya pengen kalian skim dulu. 1 minute ya, on HP. Oke, 1 minute. You can open your file. Maksudnya teman-teman boleh buka file ini juga kan? Punya kan teman-teman semuanya kan ya? 1 minute ya. Oh my God. Halo guys, suara saya putus-putus emang guys? Halo, cek. Is my sound clear? Putus-putus. Dari tadi. No, I can hear you clearly. Oh, beda-beda tuh. Ada yang I can hear you clearly. Oke. Oke, yeah, I think several, some of you, I think, having a bad connection. Maybe me. Saya atau teman-teman ya yang punya connection kurang bagus. Saya full sih. Yuk, skim ya, 1 minute ya.
Oke, done ya. 1 minute, udah cukup. Nah, ini adalah teks tentang penguin Antartika. Oke, kita ke bawah. Sudah. Kita langsung akan mencoba untuk menuliskan atau melengkapi kalimat. Complete each of the following sentences with information from the reading passage. Write your answer in the spaces provided for question 1 until 4. Cuman ada 4 ya soalnya. Write no more than 3 words. Nah, ini adalah 3 words ya. Tulis tidak boleh lebih dari 3 kata for each answer. Oke, yuk. Come on guys. Most penguins use blah 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 to build their nest. Kebanyakan penguin itu menggunakan apa untuk membangun sarangnya? Oke, jika ada yang sudah mengerjakan, please tell me. Pile of rock. Oke, please tell me about pile of rock. Okay, please tell me about the paragraph and then the line. Come on. Menggunakan apa sih penguin itu untuk membangun sarang? Paragraph 2, line 4. Paragraph 2, line 4. Oke, paragraph 2, line 4. 1, 2, 3, 4. Oke, di sini ya. When it's time to create a nest, ketika waktunya membuat sarang, most penguin build up a pile of rocks. Betul sekali ya, sekumpulan bebatuan lah ya. Membangun pile of rocks on top of the ice to place their eggs. Untuk menempatkan si telurnya. Jadi isinya adalah pile of rocks, everyone. Betul sekali ya, paragraf 2. Pile of rocks. Kita akan tulis. Dan harus sama, everyone. Sini kan tulisannya pile of rocks-nya seperti ini ya. Pile of rocks. Ini rocks-nya berbentuk plural. Tulis lagi plural juga, tulis samain aja. Oke, berarti ini saja. Nanya dong, kan no more than 3 words ya. Pile of rocks itu bukannya 3 kata. Pile of rocks. Pile of rock. Iya, 3 kata. Kan nggak boleh lebih dari 3 kata. Oh, sorry. Ya ampun. Tadi kirain tadi yang petunjuk yang pertama yang 2. Sorry. Oke. Ya, pile of rocks. Iya, nggak fokus. Okay. That's okay. Nih, no more than 3 words. Oke. Sip. Nomor 2 sekarang. While the male emperor penguin takes care of the egg, ya. While di sisi lain atau ketika male emperor penguins, penguin jantan itu merawat telurnya, the female goes away to, penguin yang betina itu pergi untuk apa ya, everyone? Yo, nomor 2. Di sini ada kata-kata emperor penguin. Ada kata-kata goes away. Ada kata-kata take care of egg, ya. Coba kita Weeks to feed. Apa? Weeks to feed. Weeks to feed. Oke. Still in the paragraph 2 ya, by the way. Sepertinya ya. Jadi saya lihat ada di paragraph 2 nih. The doesn't bother. The female emperor lays just 1 egg and give it to the male to protect. While she goes off. Tuh kan? She itu female. While she goes off. Sama aja dengan goes away. For weeks to feed. Ya, to feed untuk ngasih makan atau mencari makanan. To feed, untuk ngasih makan sih. Oke, jadi di sini adalah goes away to, dan di sini sudah ada to-nya, everyone. Ya, sudah ada to-nya, berarti kita tinggal tambahin feed-nya aja, oke? Goes away to feed. Ya. Nah, kayak gini. Sip. Goes away to feed. Good ya, guys ya. Sip. Yang ketiga, blah 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 is a piece of skin that male emperor penguins use to protect the egg. Oke, adalah bagian dari kulit yang penguin jantan gunakan untuk melindungi telur. Bagian dari kulit. Nah, apanya tuh? Apa tuh yang dari bagian kulit yang bisa digunakan untuk melindungi telur? Oke, what? Nah, kita langsung ke atas lagi, everyone. What? The female balance egg of his feet, covering it with small fold of skin. Nah, apa? To female to protect while goes off. The female balance the egg on top his feet, covering it, menutupinya, with a small fold of skin. Nah, called a broad patch. Nah, a broad patch isinya, guys. Ya, bagian kulit small fold, bagian dari kulit yang disebut dengan broad patch. Ya, untuk melindungi nih, to covering, ada kan to protect, sama kan? Covering and protect just the same.
Covering it, it-nya kemana? Ke egg, ke jauh. Covering it, it-nya ke egg. Ini kan lagi ngomongin egg nih. Oke, kayak gitu. Jadi isinya adalah broad patch. Oke, good everyone. Ya, a broad patch. Ini e-nya sudah ada ya, berarti kita tinggal dilanjutkan aja. Tinggal menuliskan broad patch-nya. Bagus guys, mantap, mantap. Broad patch. Oke, sip. Nomor 1 isinya pile of rocks. Nomor 2 isinya feet. Nomor 3 isinya broad patch. Oke, nice. Nomor 4 sekarang. Penguins protect their feet. Penguin itu melindungi kakinya from the cold of the ice, dari dinginnya es, by resting on their, dengan mengistirahatkannya atau menyembunyikannya pada apanya mereka tuh? On their what? On their what everyone? Oke, kita ke atas lagi. On their what? Masih di paragraf 2, berarti ini sentence completion-nya apa namanya tuh? Sentence completion-nya ini fokus ke paragraf kedua ya guys ya, tidak ke semua teks. Oke, ke sini ya. Oke. Oh, broad patch in the huddle male penguins rotate regularly per time when it's time to take turn outer edge of the pack. The penguin tuck their feathers in a shiver. Oke. Terus lagi, in order to reduce cold of the ice. Nah, untuk mengurangi rasa dinginnya es, penguin often put their weight on their heels and tails. Betul sekali ya. Jadi menyembunyikan si kakinya itu ya, rest their weight on their heels and tails. Oke, jadi isinya adalah heels and tails by the way. Oke, good everyone. Berarti yang ini isinya adalah heels and tails. Oke. Heels and tails. Oke, sip. Udah deh. Number 1 itu pile of rocks. Number 2 itu feet. Number 3 itu broad patch. Number 4 itu adalah heels and tails. Good everyone. Boleh? Boleh, silakan. Mau balik lagi ke nomor 1 nih. Kan itu most penguin use pile of rock to build their nest. Kalau misalkan saya jawabnya cuma rocks doang gitu, jawabannya benar atau salah ya? Salah. Salah ya? Salah, harus sesuai. Emang pile of rock itu kan apa ya? Ya sekumpulan bebatuan lah ya, pile of rocks dikumpulin gitu kan untuk bisa membangun sarangnya. Menggunakan pile of rock, sesuaikan aja. Kalau masih tiga words, 3 words, masukin aja gitu ya. Yes, betul sekali. Kalau masih bisa 3 words, masukin aja. Betul. Oke, thank you. Yes, you're welcome. Ada yang lain? Udah? Ada lagi pertanyaan everyone? Kalau tidak ada, saya mau lanjut ke skill yang selanjutnya nih. Mau nanya, Kak? Oke, silakan. Berarti ini kalau untuk jawaban yang contoh soal seperti ini nggak pakai paraphrase ya, bisa dia pasti akan sesuai teks gitu. Ya, kebetulan ini sama. Kebetulan ini sama dengan yang ada pada reading passage-nya. Ya. Kak, Terima kasih. Kak, kalau misalkan ada nggak sih contoh soal kayak sinonim gitu? Contoh soal kayak sinonim. Dari tadi kan ini kan soalnya sinonim dari tadi juga. Ya, cuman yang ini teks yang ini kebetulan aja ya. Isinya sama gitu kan. Sebetulnya ini juga masih bentukan paraphrase kayak misalnya ini. Most penguin use blah blah to build their nest. Nih. Lihat nih kalimat ini ya. Ini 100% persis sama nggak dengan yang ada pada teks yang ini? 100% mirip nggak? Nih, bull up sampai sini. Mirip nggak dengan yang tadi di soal? Kayak gini nggak kata-katanya? Saya tanya. Nggak kan ya? Nggak kan? Tapi ini dibuat paraphrase, betul? Ya, tapi ini dibuat paraphrase. Nah, inilah disebut dengan paraphrase. Ya, ada beberapa kayak tadi kan goes off, goes away, itu kan sinonim juga. Ya.
Untuk mengerti soalnya juga kita perlu sinonim. Dan untuk soal sinonim ada nggak? Secara tidak langsung ya kadang ada, kadang enggak. Gitu kan. Yang paling penting kita fokusnya bukan masalah ke soalnya. Kita ngerti nggak dengan arahannya. Dengan arahannya, dengan teksnya kita ngerti nggak. Kalau masalah dari tadi juga kita udah sinonim dari awal. Ya, kayak gitu guys. Oke, yang lainnya? Udah. Sir, Yes. kalau misalkan di jawabannya ini sinonim dari kata yang seharusnya ada di teks itu, nanti opsinya ada di Mana ya? pilihan ganda ya bagaimana? Oke, nggak akan mungkin kayak gitu. Jadi nggak mungkin si completion, kalau yang completion kayak gitu ya, itu pasti sesuai dengan apa yang ada pada passage. Cuman pengantarnya aja yang dibedakan. Kayak tadi kan serangkaian kalimatnya aja, serangkaian strukturnya aja yang diganti sinonimnya. Kalau yang akan menjadi isinya itu jarang berbentuk sinonimnya. Yang completion gitu mah. Pasti sesuai dengan apa yang ada pada passage. Oke? Gitu ya. Sip, kita ke skill yang selanjutnya yaitu adalah matching sentence ending. Ya, bagaimana caranya kita mencocokkan kalimat akhirannya. Nah, dalam reading IELTS, bentuk pertanyaan matching sentence endings merupakan salah satu juga yang ditanyakan. Dalam pertanyaan jenis ini, teman-teman akan diberikan daftar kalimat yang belum lengkap tanpa ending. Teman-teman tinggal cari endingnya aja. Oke? Your job is just to find the ending, by the way. Nah, kita langsung ke contoh soalnya. Contoh soalnya seperti ini. Oke, nih. Ada 3 soal. Ini ada 5 ending. Berarti akan ada 2 yang nggak kepake. Some penguins leave Antarctica for warmer areas. To what? Ya, to what? Antarctic penguins have special adaptation that enable them to what? Ya, penguin Antartika itu memiliki adaptasi yang spesial sehingga bisa membuat mereka apa? Oke. Nomor 3, penguins may seek shady place. Untuk apa? Penguin mungkin mencari tempat yang shady, tempat yang teduh. Untuk apa? Nah, ini kan cari endingnya doang. Yuk kita langsung fokus ke number 1, everyone. Yuk, some penguins leave Antarctica for warmer areas. To what? Yuk, penguin, apa sih itu? Penguin meninggalkan Antartika ke area yang lebih hangat. Oke, untuk apa tuh guys? Ada nggak? Warmer areas atau leave? Ada nggak guys? Paragraf keberapa ya? Line keberapa ya? Come on. Oh, ini ada nih. King penguin that visit, tuh kan? Visit Antarctic regularly, but migrate leave sama nggak? I ask you. Migrate leave sama nggak? Sama kan? Sama nggak? Ini kedengeran nggak sih saya ngomong? Come on, 30 siswa di sini. Sama nggak saya jawab? Saya tanya. Ya, sama. Semangat dong ya. Semangat. Oke, apa mau game dulu? Oke, untuk meninggalkan warm area berarti to breed, untuk berkembang biak. Ya. Sama kan, dari tadi juga kita pasti mengalami, dari tadi juga sinonim. Oke, so beware. Berkembang biak, artinya adalah yang B. Ingat di sini kan arahannya with the correct endings, write the correct letter. Ingat tuh, waktu itu ada tuh di kapan saya ngetes tuh, dia malah nulis sekalimat kayak gini, salah pasti tuh. Ingat ya, selalu ingat instructionnya. Ini correct letter, berarti cuma letternya doang, hurufnya doang. Berarti ini adalah B ya. Yang ini B. Udah gitu aja. Ini B kan ya. Sip. Number 2. Antarctic penguin have special adaptation. Penguin Antartika memiliki adaptasi yang spesial yang membuat mereka bisa apa tuh? Oke, number 2, paragraf keberapa everyone? Proof ya, which the paragraph and then which line. Adaptation, ada nggak kata-kata adaptation guys? To swim through water. Mana? Ada nggak kata-kata adaptation, special adaptation? Oh, ini ada nih. Antarctic penguin spend about 75% of their lives in the water. A number of survival adaptation. Nah, a number of survival
Adaptation, allow them to swim through water as cold, -2 degrees Celsius ya, yang membuat mereka bisa berenang di air yang dingin, intinya itu ya, yang membuat mereka bisa berenang di air yang dingin. Tuh, a number of survival dari sini nih. Tuh, karena kata-kata yang ada pada soal dengan kata-kata yang ada pada teks itu sometimes different instructor, tapi secara meaning itu sama aja. Oke, yang akan membuat mereka bisa berenang pada air yang sangat dingin. Oke, berarti isinya adalah yang To survive in very cold. betul sekali, to survive in a very cold. Nice, berarti isinya adalah yang E, everyone. Yang E ya. Ini betul, sip. Yang ini B, yang ini E. Oke, nomor 3 sekarang. Penguins may seek shady place. Penguin mencari tempat yang teduh. Untuk apa tuh guys? Tadi saya ada lihat shaded kalau nggak salah. Ini nih, tuh saya kan pernah lihat tuh ya. Penguins who are built for a cold winters of the Antarctic have other survival technique. Memiliki teknik menyelamatkan diri bertahan hidup yang lain. For a warm day, untuk hari yang panas. Berarti di Antartika ada panasnya ya. Warm day, ya hangat lah ya. Such as moving to shaded area, seperti bergerak atau berpindah ke area yang teduh. Or holding their fins out away from their bodies. Oke, jadi untuk mengeluarkan untuk mengeluarkan panasnya ya dalam tubuh sehingga tubuhnya menjadi dingin gitu kan. Oke, sip. Berarti isinya adalah yang penguins may seek shady place to cool off on a hot day. Betul sekali. Nomor 3 isinya adalah yang D, everyone ya. Isinya adalah yang D. Sip. Oke, to cool off on a hot day. Nah, sip. Nomor 3 isinya adalah D. Betul guys ya. Nomor 1 isinya adalah B, nomor 2 isinya adalah I, nomor 3 isinya adalah yang D. Betul. Oke, sampai sini dulu. Ada pertanyaan? Nanya dong, ini nggak urut ya dia ya? Hah? Tidak berurutan dari yang soal pertama. Harusnya kan misalnya paragraf pertama, kedua, ketiga misalnya kan ngurut ya. Ini kan kayaknya enggak ya. Ini ngurut. Cuman paragraf yang keduanya dilewat kayaknya. Yang tas sebelumnya kan kita fokusnya di paragraf 2. Terus yang sekarang tas yang ini fokusnya di paragraf 3, kemudian paragraf 1. Satu dulu. Nomor 1 itu paragraf 1. Nomor 2 paragraf 3. Nomor 3 paragraf 4. Tadi saya lihatnya. Still arrange. Still in a range. Masih mengurut kok. Cuman nggak fokus. Kalau tadi kan fokus paragraf 2 terus gitu kan. Ini bergerak. Gitu aja sih bedanya. Oke. Tadi kelewat nih Kak, mau nanya Masian aja. Itu yang nomor 4 sebelumnya, yang tas sebelumnya, sorry. Itu kan jawabannya their heels and tails ya. Nah, itu tuh 3 kata atau 4 kata ya? Their heels and tails. Just Only heels and tails nih. Oh, oke, I see. That's why I mean like I get confused. Okay. Alright. Minum dulu ya, minum dulu kemana? Yeah. Take a sip of water, please. Aduh, oke, thank you. Okay, you're welcome. Gak apa-apa, santai di kelas saya mah. Gini seru, kalau misalnya ada yang mau nanya nggak apa-apa. Jangan malu-malu. Ya kayak tadi, nanya aja nggak apa-apa. Ya, jangan sampai pertanyaannya tuh malah disimpan buat nanti terus PC saya. Padahal bisa nanya di sini gitu kan. Bukan saya nggak mau di PC, bukan. Cuman siapa tahu nih pertanyaan teman-teman itu ya bisa menjawab kebingungan dari teman-teman yang lain gitu guys. Ya, bukan saya nggak mau ditanya, bukan saya nggak mau dicek, bukan supaya kebermanfaatannya dirasakan lebih banyak loh, gitu ya. Oke, yuk yang selanjutnya ya, diagram label completion. Sekarang adalah melengkapi atau ngasih label pada diagramnya. Oke, nah ini unik ya soal ini. Dalam pertanyaan diagram label completion, tugas teman-teman adalah memberi label pada bagian-bagian diagram tertentu atau skema sesuai pada teks. Maksudnya apa sih? Nggak ngerti nih. Ini kan label the diagram below. Ini ada diagram, terus kita coba untuk melabeli gitu ya, mengasih nama di sininya. Oke. Seperti inilah gambarannya. Nah, kita langsung ke latihan soalnya. Ini ada teks, oke? Ada teks yang akan membantu kita untuk menemukan jawaban di diagram ini.
Oke, take a look at here guys. Write no more than 2 words. Tulis jangan lebih dari 2 kata. Kalau 2 kata berarti boleh. From the passage for each answer. Don't write articles. Nih, jangan tulis artikel. Jangan tulis de, jangan katanya. Oke, kalau ada arahan don't write articles, berarti kita nggak boleh nulis articles. Nggak boleh nulis en atau de. Nggak boleh. Nih, nomor 1. Kayak misalkan, ini kan ada diagramnya di sini nih. Dan kita disuruh untuk melabeli. Ini namanya apa, gitu kan. Nah, nomor 2, ini arahnya kemana nih? Ke bagian putih kecil ya. Ini namanya apa? Nomor 3, ini mengarah ke it's like a sprinkle. Ya, ini kayak zigzag gitu ya. Namanya apa? Nomor 4, itu mengarah ke bagian sini. Ini telur ya guys ya. Ini gambar telur ya. Kayaknya bagian putihnya deh. Namanya apa? Nomor 5, ini mengarah ke yang bagian kuningnya. Ini namanya apa? Nomor 6, ini mengarah ke ini ya, rongga-rongga ini. Kayaknya ini buat sirkulasi udara. Ini namanya apa? Oke. Dari mana kita bisa tahu ini namanya apa, everyone? Dari passage, of course. So let's jump into the passage now. Ini passage-nya nih. Oke. The chicken egg. Nah, kita langsung, tadi kan ada 6 part. Di sini juga ada 6 part. Oke. Chicken egg consists of 6 main part. Ada namanya albumin, ada yolk, ada shell, ada germinal disc, ada chalaza, and ada air cell. Cuma pertanyaannya, yang mana yang chalaza, yang mana yang shell, yang mana yang yolk, yang mana yang germinal disc gitu kan. Nah, kita harus tahu, kita berarti harus baca di di keterangannya. Kita harus baca di paragrafnya. Kita mulai dari paragraf yang pertama. Nih, maksudnya dari penjelasan yang pertama. One of the main part of egg is yolk, katanya. Yolk itu adalah the yellow, the inner part of egg where the embryo will form. Oke, katanya yolk itu adalah the yellow one, bagian terdalam telur. Berarti si yolk nomor berapa tuh everyone? Yolk berarti nomor 5. 5 ya, betul sekali ya, betul. Berarti ini kita tulis yolk ya guys ya. Berarti cuma 1 kata, it's okay. Ini yolk. Oke, good guys. Sudah. Kita langsung lagi cari lagi ke sana, ke atas ya. Yolk is a major source of vitamins, mineral, dan bla bla bla. Masih yolk. Kita udah tahu ya yolk. Yang mana yolk color range. Udah. Sip, beda lagi ya. Nah, yolk. Nah, ini ada kata-kata nih. Yolk is anchored by chalaza. Yolk itu diikat sama chalaza. A spiral. Oh, yang tadi yang zigzag ya. Rope like a strand and anchor the yolk. Seperti bentukannya seperti tali. Ya. Number Yang 3. mengikat si yolk itu. Oke. Berbentuk spiral dan mengikat si yolk. Oke, berarti. Dan ini juga jelas banget ya. Mengikat di atas 1, di bawah 1. Jelas, oke. Berarti yang itu yang spiral ya. Berarti yang nomor 3, everyone. 3. Ini berarti namanya si chalaza. Sorry. Oh iya, satu hal yang harus teman-teman ketahui ya guys ya. Biasakan kalau nanti teman-teman dites, tulisnya pakai kapital ya guys ya. Blok kapital kayak saya. Dari awal kan saya pakai kapital. Pakai kapital aja. Kenapa saya menyarankan kapital? Sebetulnya teman-teman pakai huruf kecil juga nggak ada yang larang sih sebetulnya. Cuman takutnya teman-teman nulisnya sama gitu, antara A sama O-nya mirip. Takutnya takutnya A sama O-nya mirip. Jadi untuk menghindari ini, nah jadi kan jadi kayak gini nantinya kan. Nah kan jadi berbeda banget kan takutnya. Atau ya kalau pakai huruf kecil kan ada beberapa yang agak mirip ya, kayak misalnya I sama L-nya, pas teman-teman nulis pakai huruf kecil, I sama L-nya mirip. Padahal kan kalau misalnya pakai ini mah kan langsung gini, beda. Ya, jadi saya menyarankannya pakai blok kapital sih. Oke. Sip. Kita ke atas lagi, kita cari lagi guys. Chalaza udah ketemu ya. Terus another very important part of the egg is albumin. Apa itu albumin? Which is the inner thick white part of the egg. Oh, bagian putihnya. Oke. The excellent source of riboflavin and protein. Betul sekali, yang putih telur kan protein ya. Kalau yang kuning mah lemak ya kalau nggak salah ya. Oke. Sip, berarti nomor ini adalah yang berapa? Yang mana tuh? 4. Number Yang 4. 4. Oke, very good everyone. Ini namanya albumin. Tulisannya tadi gimana ya?
Albumin. Pakai I ya guys, albumin ya. Oke, albumin. Albumin. Oke, sip. Kita ke atas lagi. Albumin udah ketemu, the inner part, inner thick, albumin stand higher, spread less than white. Udah. Now, let's talk about the outer part, the shell. It is a hard, protective coating of the egg. Oke, jelas banget ya. Shell sama kayak shell ya. Cangkang, bagian terluarnya. Berarti betul sekali, berarti isinya yang One. betul sekali number one, bagian luar ya. Ini namanya shell. Shell, cangkang. Oke, shell. Shell, kalau shell ini ya tamengnya. Oke, sip. Ke atas lagi everyone. Udah ketemu tadi. Terus kita akan ngomongin tentang air shell. Nih, air shell is an air space. Apa sih? Ruang udara ya, sirkulasi udara ya. From the contents of the egg, cool and construct after the egg is laid. Oke, sirkulasi udaranya tadi. Berarti yang nomor 6. Number 6, betul sekali, itu namanya air cell. Very good guys. Ini good. Nah, sekarang ke number 2. Number 2, ini bagian titik kecil, namanya apa nih? Germinal disc. Last, nah ini ya. And last but not least, let's took a germinal disc. It is a small circular white spot. Oke, betul ya. Jadi isinya adalah germinal disc. Oke. Betul sekali, germinal disc, everyone. Germinal disc. Oke, udah deh. Betul semua ini pasti. Oke, karena menulisnya sudah sesuai dengan instruksinya. Tidak boleh menulis lebih dari 2 kata, everyone. Oke, guys, sampai sini dulu. Is there any question? Yuk. Udah? Germinal disc, oke. Oke, oh, kayaknya saya menjelaskannya terlalu cepat ya. Karena seharusnya hari ini tuh emang kita belajar 4 skill. Sekarang udah 4 skill ya. Karena di skill selanjutnya teman-teman akan mempelajari table completion. Ini kayaknya nggak cukup guys dengan waktu yang tersisa ini. Dalam jenis pertanyaan ini Anda akan melengkapi, nggak apa-apa lah ya, karena kita masih punya waktu. That's okay. So let's next to the table completion everyone. Table completion. Dalam jenis pertanyaan ini teman-teman akan melengkapi sebuah tabel informasi dengan cara meringkas atau memparafrase nih. Atau memparafrase informasi yang diberikan dalam teks bacaan. Teman-teman perlu menemukan informasi spesifik di bagian tersebut. Nah, dan teman-teman juga jangan lupa untuk memahami detail teksnya. Teman-teman akan diinstruksikan tentang berapa banyak kata yang akan dapat digunakan. Oke, untuk penyelesaian seperti ini guys, saya mau kasih tahu nih. Ini kan kalau ini teman-teman pasti paham ya, no more than 3 words. Pasti paham, nggak boleh lebih dari 3 kata. Ini no more than 2 words, nggak boleh dari 2 kata, ini pasti paham. Nih, or a number. A number, maksudnya adalah teman-teman, satu kata nomor. Paham nggak? Jadi kalau misalnya teman-teman nulis 1000, itu boleh. Jadi, write 3 words or a number. Maksudnya adalah satu kata nomor. Ya, bukan satu nomor, bukan, tapi satu kata nomor. Ya, misalnya teman-teman, aduh, isinya kan harusnya 1000. Misalnya teman-teman salah kaprah misalnya. Aduh, isinya kan 1000, tapi kan instruksinya nggak boleh lebih dari satu nomor. Berarti saya tulisnya satu aja deh. Ini bakal salah, Gugu. Ini bakal salah tentunya. Oke. Ya. Ini yang benar. Jadi maksudnya a number adalah teman-teman boleh menuliskan satu kata nomor. Meskipun 1 juta, teman-teman. Meskipun segini. Ini satu kata, tetap satu kata. Oke, satu kata nomor maksudnya ya. Bukan a number, literally number gitu, bukan. Oke. Kayak gitu ya guys ya. Sip. Yuk. Ada exercise. What do whales feel? Ini adalah salah satu contohnya ya, by the way.
salah satu teks contohnya. Tuh kan, nih di sini ada, ini kan ada teksnya, tadi kan di atas teksnya tentang paus. Nah kita langsung ke sini, sense, ini small taste touch fish, ini indra lah ya, spesiesnya apa, ability-nya apa, comments-nya apa. Nah nomor 1, tes, rasa, sometimes, poor-nya, pengecap rasanya poor, jelek katanya ability-nya. Nerves link to their apa, teman-teman bisa langsung ke atas untuk mencarinya. Oke. Jadi untuk melengkapi table completion, melengkapi table seperti ini, teman-teman juga harus tahu keyword-nya. Ini keyword-nya kan ada nerves, syaraf, ada underdeveloped, ya kurang berkembang, gitu kan. Coba kata-katanya, kata-kata nerves, kata-kata underdeveloped, ada nggak di teksnya? Kita cari. Nah, kadang-kadang kata-kata underdeveloped-nya itu mungkin diganti dengan sinonim yang lainnya. Kadang-kadang kayak gitu. Oke, ini hanya contoh ya. Ini hanya contoh everyone. Terus vision, spesiesnya apa? Oke, gitu-gitu ya. Nah, kita akan langsung deh ke salah satu soalnya ya guys ya. Kita cukupkan aja waktunya. Oke, telepati. Ini ada teks tentang telepati. Can humans being communicate by thoughts alone? For more than a century, the issue of telepathy has divided the scientific community. And even today, it still sparks bitter controversy among the top academics. Oke, bisakah kita berbicara menggunakan telepati? Sebetulnya bisa nggak sih guys? Saya tanya nih ke teman-teman. Sebetulnya kita bisa nggak sih telepati? Mungkin bisa kalau kembar. Gimana sih telepati itu gimana gitu kan? Keren banget ya. Bisanya gimana tuh? Ini harus tanya ke pesulap merah ini. Pesulap merah kayaknya bisa nih. Bisa-bisa aja. Tahu saya dulu waktu kuliah ada teorinya. Oh, ada teorinya. Oh, ada teorinya ya. Oke, good. Nanti saya tanyain ke pesulap merah ya. Oke, kayak gitu ya. Ini ada teksnya pokoknya. Teks biasanya table completion tuh apa ya? Waktunya lama ngerjain table completion tuh lama. Paling lama saya kadang-kadang agak jenis soal yang paling saya annoying ya table completion karena lama ngerjainnya. Teksnya panjang tuh kan sampai ke paragraf H. Can you imagine? Sampai ke paragraf H. Oke. Nah, kita langsung akan coba jelasin ini ya guys ya. Oke, kita kerjakan yang ini aja deh nomor 1 karena waktunya kurang cukup. Complete the table below. Lengkapi tabel yang di bawah ini. Choose no more than 3 words. Pilih jangan lebih dari 3 kata. No more than 3 words. From the passage for each answer. Write your answer in the boxes 1 until 10 on your answer. Berarti ini ada 10 guys. Kita harus melengkapi 10 ini. Dalam satu table ada 10 kosakata yang kosong. Kita harus melengkapi ini. Oke, sip. Ingat ya, no more than 3 words. Oke. Nah, cara menjawab table completion seperti ini, ada tekniknya guys. Untung, lihat paling kiri nih. Untung ada tekniknya. Ini lihat paling kiri. Ini kan ada Gainesville Studies, ada Auto Gainesville Studies. Yang paling kiri itu adalah name and date-nya. Berarti teman-teman, untuk mengisikan nomor 1, 2, 3, 4, dan 5, you just focus on Gainesville Studies only. Gitu ya. Jadi nggak usah dibaca keseluruhan. Untuk menjawab nomor 6, 7, 8, 9, dan 10, teman-teman tinggal fokus ke Auto Gainesville Studies only. Oke. Tahunnya tahun ini doang. Fokus ke tahun yang ini doang untuk menjawab yang ini. Ini juga ini doang untuk menjawab yang 6 sampai nomor 10. Oke. Ini name and date. Ini description, deskripsinya. Ini result, hasilnya. Ini flow-nya. Flow tuh apa ya? Kayak ini apa? Kekurangan. Kayak kekurangan minus lah flow itu. Oke, kayak gitu ya. Yuk kita fokus ya ke Gainesville Studies. Description nih. Involve a person acting as a, melibatkan orang bertindak sebagai apa guys? Who pick out one bla 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 from a random selection of 4. Acting involve a person acting as a what? Nih, kita akan coba cari ya. Gainesville Studies everyone. Ada kata-kata melibatkan, ada kata-kata acting bertindak. Yuk. Kita ke Gainesville Studies. Di paragraf keberapa? Ada yang udah mengerjakan? Coba yang udah mengerjakan, come on. Yuk. Oh ini ada nih.
Kita fokus ke Gainesville-nya aja pokoknya. The Gainesville experiment tries to recreate this condition with the participants sitting in a soft reclining chairs and still, listening to the relaxing sounds while their eyes are covered with the special filters letting in only soft appearing light. Okay. Sip. In the early Gainesville study sama experiment studies is the same, okay? The telepathy test involved, identification of the picture chosen from a random selection of 4. Taken a large, Person acting the idea. The idea was that a person acting as a sender. Udah. Ya, acting as a sender. Oke, jadi nomor 1 isinya adalah sender. Involving a person acting as a sender. Oke. Kebetulan sama nih, kebetulan sama. Mas, berarti kalau untuk yang soal seperti ini kita lebih fokus lihat soalnya dulu ya, baru baca. Betul, lihat soalnya dulu. Kita harus tahu dulu apa sih gambaran soalnya. Oh, ini ada Gainesville Studies, oh ini ada kata-kata. Habis itu baru benar. Baca paragraf itu. Karena kalau misalkan teman-teman lihat ke teks terus ke soal, pasti nanti bingung. Fokusnya mau kemana nih? Kalau lihat dulu soalnya kan akan lebih mudah ya. Karena ini kan, wah, berarti kita fokusnya ke Gainesville Studies doang nih untuk bisa menemukan jawaban yang ada di description ini. Oke, ini isinya adalah sender ya everyone, tadi sudah ada. Yuk. Terus seperti biasa guys, keyword berperan penting. Keywords itu berperan penting guys untuk menemukan jawaban. Oke. Tadi saya lihat ada random selection ya. Who pick out one apa tuh? From a random selection of 4. Jadi yang memilih satu apa dari 4 dari random selection dari 4 pilihan acak. Dari 4 pilihan acak. Memilih apa tuh? Nomor 2. Come on. Image. Masih yang tadi kalau nggak salah ya. Image. Image. Oke, coba ya. Nih. Filter letting in the early Gainesville study telepathy test involve identification of a picture, everyone ya. A picture chosen select. Sama ya, chosen and select sama kan? Chosen and select. Selected, sorry. Ini chose and chosen. Verb 3-nya, selected verb 3-nya. Chosen from a random selection of 4. Nah, apanya tuh yang dipilih? Yang dipilihnya adalah a picture, everyone. Nih, a picture. Oke, yang dipilih dari 4 pilihan random. Oke, bukan large image-nya, bukan. Tapi ininya nih, a picture-nya. Oke, jadi nomor 2 isinya adalah a picture. Betul sekali. Pick out one. Oh, ini udah ada one ya. Kalau udah ada one, berarti langsung aja one picture. Nggak usah one a picture, double dong ya. One picture aja udah. One picture. Oke, seperti itu guys. Sip. Kita ke bawah lagi. Yuk. Picture from a random selection of 4 and a bla 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 who then try to identify it. Nah, siapa tuh? And a siapa yang mencoba untuk mengidentifikasinya? Udah mulai kebaca nih kayaknya nih. Kayak masih di yang tadi everyone ya kayaknya. Nih. The idea was that the person acting as a sender, betul, would attempt to beam the image over to the receiver, ya, receiver relaxing in the sealed room. Oke. Jadi yang mencoba untuk mengidentifikasi gambarnya itu adalah si the receiver, betul? Receiver relaxing the sealed room. Di sini kan this person asked to identify which of the 4 image, tuh kan? This person-nya kemana coba saya tanya nih? Ke sender atau ke receiver? Receiver. Betul sekali ya. Berarti si receiver lah yang ditugaskan untuk mengidentifikasi gambarnya. Oke, gitu ya. Jadi receiver isinya. Nomor 3, and a receiver who then tried to identify it. Berarti receiver dong. Sip. Bagus guys. Receiver. Udah deh. Oke. Sip everyone. I think it's just done. Nanti kita akan lanjut lagi pertemuan selanjutnya untuk melengkapi semua ini dan kita akan langsung gas lagi ke soal-soal berikutnya.
dan ke skill-skill berikutnya. So I hope you don't miss this class. Okay, I hope you don't miss this class. I hope you always be healthy, selalu sehat ya, dan selalu bugar dan punya waktu untuk belajar. Oke, seperti itulah guys ya. Sampai sini dulu guys. Is there any question? Gak ada ya. Ini Mau nanya. Ya boleh. Gimana? Mohon maaf saya baru bisa join karena tadi ada meeting. Mungkin bisa summarize dikit tipsnya apa, kayak kemarin kan berarti pilihannya harus ngerti artinya masing-masing gitu. Nah kalau ini tadi tipsnya apa? Kalau ini benar sama. Ini lebih ke menanamkan dan sinonim dan paraphrasing sih. Harus lebih menanamkan sinonim dan paraphrasing, dan harus sering-sering juga baca. Harus sering-sering baca teks bahasa Inggris, karena kayak tadi kan kita bisa menjawab bla 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 who then try to identify it. Kalau misalnya kita jarang baca, mungkin kita akan kekecoh dengan jawabannya. Tapi kalau misalnya kita sering baca maksudnya kemana, karena semakin kita sering baca, semakin kita tuh ngerti makna lebih dalam, betul nggak? Ya, makna lebih dalam betul lebih paham gitu, makna sering baca. Dan vocabnya juga harus tetap ditingkatkan ya everyone. Kayak gitu sih. Jadi nggak ada yang. Wah, itu ada yang lagi di motor sepertinya, wow. Terus Jadi berarti nggak ada yang spesifik kayak kemarin ya? Kan kalau kemarin pilihan jawabannya itu kita masing-masing, yang di sesi kemarin maksud saya. Pilihan jawabannya harus ngerti artinya nih, cara ngerjainnya kudu ngerti dulu nih, ini artinya apa, baru baca teksnya gitu kan. Nah kalau ini ada nggak yang ini overall the same, overall the same juga. Cuman yang ini titik beratnya adalah ada jenis soal baru, ada jenis soal baru dan cara jawab dan instruksi yang baru sekarang nih yang kita pelajari hari ini. Gitu ya, untuk bisa lebih pahamnya. You can watch this recording lah ya. Oke. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Oh my God, I'm not that old, Pak. Oke. Nah, berarti Kak. Sorry. Oke. That's okay, no worries. Oke guys, kalau ada pertanyaan Sorry, lagi. ada pertanyaan lagi, Kak. Boleh. Jadi yang terkait Antarctic Penguin, yang exercise 10, tadi sempat terkecoh ya. Jadi yang untuk nomor 3 exercise 10 itu kan di paragraf terakhir, paragraf 4, kalimat terakhir itu ada kata-kata such a moving to shaded area or holding their fins out away from their bodies. Nah, yang sebelumnya kan ada kata-kata have other survival techniques for a warm day. Jadi tadi sempat jawabnya yang yang E, yang untuk nomor 3 ini. Nah, ini triknya seperti apa supaya nggak terkecoh? Soalnya kan di situ ada statement seperti itu. Jadi yang ini kan shady place itu lebih related ke shaded tadi yang paragraf 4. Sempat terkecoh itu. Tadi kamu jawabnya apa? Yang nomor 3 itu yang E ya? Kekecohnya tadi yang mana? To hide from their enemies gitu. Dari kamu jawabnya ini, bersembunyi dari musuh-musuhnya gitu. Bukan. Jawabnya yang E, yang nomor 3. Oh, yang E Indonesia. Yang nomor 3 itu jawabnya yang E, to survive in very cold. Soalnya yang tadi yang paragraf terakhir, kalimat terakhir itu kan ada kata-kata itu tadi kan. Kalau gini ya, kalau misalkan to survive in a very cold nih, kalimat awalnya dari soalnya itu artinya sudah penguin may seek shady place. Kan penguin mencari tempat yang teduh untuk apa? Masa untuk apa? Untuk menyelamatkan diri dari kedinginan. Kan teduh tuh udah dingin. Jadi nggak logik dong. Benar nggak? Kalau misalkan kita nyari tempat teduh, berarti kan panas. Kita kepanasan, nyari tempat teduh kan gitu ya. Bukan survive in a very cold. Kalau kita kedinginan, kita nggak butuh tempat teduh. Kita butuh tempat yang hangat kan, yang tertutup. Oke, kayak gitu. Ya, in the meaning like that, we can get the logic. Oke. Makanya di sini kan moving to shaded areas or holding their fins out away from their bodies. Oke, yang mana itu tuh akan mengeluarkan panas dari tubuhnya supaya ini nih ada di jawabannya
supaya bisa to cool off on a hot day, supaya bisa mendinginkan tubuhnya di saat Antartikanya mulai hangat. Bagi mereka panas, bagi kita mungkin hangat. Kan penguin biasanya dingin. Gitu sih. Yeah, so you need to know the meaning deeply sih. Oke. Oke guys. Sama kayak itu ya, sama kayak ABC ya, apa namanya, multiple choice ya berarti ya. Kadang kan suka terkecoh, ada yang banyak soal yang mengkecoh meaningnya itu ya berarti ya. Iya, oke. Ya betul, kayak multiple choice. Oke, makasih. Ya, sama-sama. Thank you so much everyone for coming. Thank you so much also for your nice attention by the way. Last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Waalaikumsalam. Thank you, sir. You're welcome. Thank you. Salam. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe channel ini sebagai bentuk dukungan kalian agar channel ini terus memberikan konten yang bermanfaat. Terima kasih.